Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, it's me again, Yogi Astuti, and today I would like to explain about expository text. Pernahkah kalian mendengar apa itu expository text? Baik, di dalam bahasa Indonesia kita kenal expository text sebagai teks eksposisi. So, let's check this out. Mari kita pertama-tama mengenal tentang pengertian dari text exposition ya. Expository text is a text which the purpose, aim, or intention is to expose, present ideas, thoughts, arguments about a topic, issue, problem, or phenomenon according to facts. Jadi tujuan teks eksposisi ini, purpose-nya, aim-nya, intention-nya, itu adalah untuk memaparkan suatu ide, argumen, gagasan, tentang suatu permasalahan atau topik berdasarkan fakta-fakta. Ya, jadi karena kita tahu bahwa expository text adalah teks pemaparan, maka tujuannya pun adalah untuk memaparkan argumen-argumen berdasarkan fakta. Baik, expository text ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama kita sebut dengan analytical exposition, dan yang kedua kita sebut dengan hortatory exposition. Mari kita lihat perbedaan dari kedua jenis teks ini. Perbedaan yang pertama dari analytical exposition dan hortatory exposition terletak pada social function atau purpose-nya. Tujuan dari penulisan teks eksposisi ini. Untuk analytical exposition, tujuannya adalah to elaborate the writer's ideas or thoughts about an issue or problem being discussed. Jadi, teks analytical exposition ini tujuannya hanya untuk memaparkan ide-ide atau gagasan penulis tentang suatu permasalahan sosial yang sedang dibahas. Nah, tujuannya ada di elaborate. Sedangkan untuk hortatory exposition memiliki social function or purpose to persuade the readers or listeners that something should or should not be in the case. Untuk persuade itu mempengaruhi. Jadi tujuan hortatory exposition adalah untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar tentang suatu topik itu harus atau tidak harus dalam suatu permasalahan seperti itu. Jadi apakah nanti penulisnya itu setuju atau tidak setuju terhadap suatu permasalahan. Jadi untuk analytical exposition tujuannya adalah untuk to elaborate saja, untuk memaparkan saja. Sedangkan hortatory exposition ini bertujuan untuk persuade, mempengaruhi pembacanya. Begitu. Kemudian perbedaan yang kedua dari analytical exposition dan hortatory exposition terletak pada generic structure. Nah, generic structure itu artinya adalah bagian-bagian atau struktur teksnya. Jika kita ingin membuat suatu teks exposition, kita harus memahami bagian-bagian di dalam suatu teks itu yang menandakan atau menunjukkan bahwa itu adalah teks analytical exposition atau hortatory exposition. Baik, untuk analytical exposition dan hortatory exposition, keduanya memiliki 3 bagian atau 3 generic structure. Nah, untuk bagian pertama dan kedua itu sama, yang membedakan adalah di bagian terakhir atau bagian ketiga. Nah, untuk paragraf pertama atau bagian pertama, penulis akan membuat tesis atau paragraf tesis. Di dalam paragraf pertama ini, penulis memberikan atau memaparkan suatu topiknya, yaitu topiknya tentang apa, dan indicates the writer's position. Jadi, penulis juga menunjukkan bahwa dia ada di pihak mana. Seperti itu. Untuk perbedaannya adalah jika analytical exposition, penulis hanya akan memberikan posisinya sebagai pemapar. Sedangkan untuk hortatory exposition, penulis akan langsung menunjukkan apakah posisinya dia setuju atau tidak setuju. Baik, dia hanya akan mengambil satu sisi saja. Baik, kita lihat pada jenis bagian yang kedua, yaitu arguments. Nah, pada bagian arguments dalam text analytical exposition, itu
menggunakan atau menyajikan argumen-argumen untuk stand for the thesis, untuk mendukung tesisnya. Jadi hanya bersifat argumen-argumen saja. Sedangkan untuk hortatory exposition ini, argumen-argumen yang disajikan akan leads to suggestion or recommendation, akan berujung pada pemberian saran atau rekomendasi atau solusi bahkan. Nah, maka dari itu perbedaannya akan terletak pada paragraf terakhir. Untuk paragraf terakhir dari analytical exposition dinamakan dengan reiteration atau conclusion saja. Di dalam reiteration ini bersifat restatement, jadi pernyataan ulang dari tesisnya. Jika tesisnya A, maka dia hanya akan disebutkan in conclusion, dia akan restatement saja, akan mengulang pernyataan antitesis. Sedangkan untuk hortatory exposition, itu paragraf terakhir berisi recommendation. Nah, di dalam recommendation ini, penulis akan memberikan saran tentang suatu fenomena. Karena dia sudah memaparkan argumen-argumennya, maka dia akan menunjukkan, ini loh solusinya. Seperti itu. Itu adalah perbedaan dari analytical exposition dan hortatory exposition. Mungkin kalian akan merasa susah ya untuk memahami, tapi kalian saya yakin akan mengerti jika nanti kalian melihat contoh dari bacaannya. Baik, bagian yang ketiga yang akan saya jelaskan tentang analytical exposition terletak pada persamaan dari analytical exposition dan hortatory exposition. Jika tadi kedua teks ini memiliki perbedaan pada purpose dan generic structure, berdasarkan tujuan dan juga structure-nya, maka di dalam language features atau ciri-ciri kebahasaannya, kedua jenis teks ini memiliki persamaan, yaitu begins with sentence, I personally think, in my opinion, I believe, seperti itu. Jadi diawali dengan kalimat seperti saya setuju, gitu. Misalnya, saya sendiri berpendapat bahwa, gitu. Karena teks ini bersifat pemaparan dan bersifat individual, maka kita menggunakan subjek I, di mana penulis itu sebagai pembicara pertama. Karena yang akan bertanggung jawab terhadap tulisan itu adalah penulis itu sendiri. Jadi tidak membicarakan tentang opini orang lain atau pemaparan orang lain, tetapi pemaparan dari penulis itu sendiri. Kemudian, in stating arguments, the writer uses ada kata firstly, first, second, lastly, the last. Nih, dalam menyatakan argumennya, penulis biasanya menggunakan kata-kata pertama, kedua, dan lain-lain. Kemudian, in the last paragraph, the writer uses in conclusion to conclude from the facts above. We can conclude that, seperti itu. Jadi di paragraf terakhirnya, penulis biasanya menggunakan kata-kata adalah kesimpulannya adalah misalnya seperti itu. Berdasarkan pemaparan di atas, misalnya seperti itu. Kemudian untuk yang keempat yaitu the writer uses present tense and passive sentences. Kenapa kita harus menggunakan present tense? Karena expository text itu merupakan teks pemaparan yang berdasarkan fakta-fakta. Maka dari itu tenses yang akan kita gunakan adalah present tense. Kemudian, karena ini karena teks expository itu bersifat ilmiah, maka semakin banyak passive sentence seperti yang kita pelajari tentang kalimat pasif, itu akan lebih bagus. Seperti itu. Passive sentences adalah kalimat pasif. Jadi semakin banyak kalimat pasifnya, karya ilmiah akan terlihat semakin bagus. Seperti itu. Kemudian, the writer uses modals seperti should, must, terus kemudian can, have to, dan lain-lain. Karena dalam pemaparan teks expository text ini, banyak memaparkan dan banyak memberikan argumen-argumen, biasanya penulis akan menggunakan kata-kata should, seharusnya, kemudian must, harus, dan lain-lain sebagai wujud penekanan dari pemaparan tersebut. Jadi biar lebih kuat pemaparannya. Seperti itu. Baik, mari kita lihat pada contoh dari analytical exposition di bawah ini.
Saya mempunyai contoh analytical exposition yang berjudul Why are coronaviruses dangerous? Saya akan bacakan untuk teks ini. Paragraf pertama. It has been months we keep updated on the news of coronavirus disease. We heard it almost every second and watched it every day. Yet, I personally think that some people may do not aware of the dangers this virus could be. These are the reasons why we must concern about the dangers. First, in humans, these viruses cause respiratory tract infections that can range from mild to lethal. Mild illnesses include some cases of the common cold, which is also caused by other viruses, predominantly rhinoviruses, while more lethal varieties can cause SARS, MERS, and COVID-19. Second, these viruses could spread so fast. The transmission among infected carriers is not only through physical interaction between them, but also from the infected carriers to the environment. The last reason is coronaviruses vary significantly in risk factor. Some can kill more than 30% of those infected, such as MERS-CoV, and some are relatively harmless, such as the common cold. Coronaviruses can cause colds with major symptoms such as fever and sore throat from swollen adenoids. Coronaviruses can cause pneumonia. From the elaboration above, we can conclude that there are some reasons why we must concern about the dangers of coronaviruses can cause. Nah, ini adalah contoh dari analytical exposition. Mari kita lihat dari paragraf yang pertama. Judulnya adalah mengapa kok virus corona itu berbahaya. Nah, kemudian tesis paragraf pertama kita sebut dengan tesis, berisi tentang pernyataan atau topiknya seperti apa. It has been months that we keep updated on the news of coronavirus disease. Berarti tentang apa sih? Tentang wabah virus corona. Kemudian ini yet I personally think that some people may do not aware of the dangers this virus could be. Di sini penulis memberikan pernyataan bahwa dia berpikir bahwa beberapa orang tuh masih belum sadar akan bahaya virus ini. Nah, kemudian penulis akan memberikan arguments-nya. These are the reasons, alasan-alasan why we must concern about the dangers. Alasan-alasan mengapa kita harus peduli terhadap bahaya-bahayanya. Ini bahayanya kita lihat di sini ada kata first, second, and the last reason. Yang first, in humans, these viruses cause respiratory tract infection that can range from mild to lethal. Jadi itu paragraf argumen pertamanya adalah bahwa virus ini bisa menyebabkan gangguan pernafasan, infeksi gangguan pernafasan yang bisa bervariasi dari ringan ke fatal, dari ringan ke berat, misalnya seperti itu. Kemudian dia berikan lagi supported ideas-nya. Jadi tidak hanya main ideas-nya atau topiknya, tapi dia berikan supported ideas. Kemudian second, this viruses could spread so fast. Kedua, virus ini bisa menyebar dengan cepat. Itu untuk argumen yang kedua. Kemudian diberikan lagi supported ideas-nya. Kemudian the last reason is coronaviruses vary significantly in risk factor. Jadi coronavirus ini, virus corona ini bervariasi faktor bahayanya bervariasi atau tingkat kebahayaannya itu bervariasi. Nah, kemudian diberikan lagi supported ideas-nya. Kalian bisa lihat dan baca ya. Nah, maka dari itu, jika kita melihat di paragraf dari paragraf 2, 3, dan keempat ini kita sebut dengan paragraf arguments atau series of arguments. Begitu, karena berisi argumen-argumen untuk mendukung dari tesis dari seorang penulis tersebut. Kemudian, paragraf terakhir ini, dia bilang bahwa from the elaboration above, berdasarkan pemaparan di atas, we can conclude, kita bisa simpulkan that there are some reasons why we must concern about the dangers of coronaviruses can cause. Jadi,
kita bisa simpulkan bahwa ada beberapa alasan-alasan mengapa kita harus peduli terhadap bahaya dari virus corona ini. Nah, di sini kenapa kita sebut dengan paragraf ketiga sebagai reiteration adalah karena hanya membuat restatement atau membuat pernyataan ulang. Di sini pernyataan yang ada di tesis adalah the reasons why we must concern about the dangers. Begitupun di sini restatementnya sama. There are some reasons why we must concern about the dangers of coronavirus. Tinggal nanti diparafrase biar agak berbeda, tetapi memiliki inti yang sama, hanya bersifat conclusion atau reiteration atau restatement seperti itu. Sedangkan mari kita lihat pada contoh hortatory exposition di bawah ini. Berjudul Staying at Home Can Benefit Us. The world is being shocked by the wide transmission of coronaviruses nowadays. Staying at home becomes one of the solutions given by the government to minimize exposure and the risk of transmission in public places. But, do you notice how many other benefits of staying at home? First, it gives you time to slow down. We never counted how many complaints we have when we do unstoppable daily routines such as work, chores, or even study. By doing social distancing, we can have less activities. Second, it is the time to get closer to God as well as family. For most people who have much time outside their houses and miss their quality time with their families, social distancing benefits them much. Having much time at home also increases the bond of people with their God. If they usually could not have much time to pray, now people can boost their interaction to God freely. Lastly, it is the time for you to create something. People may never realize their own creative potential unless they stay at home during pandemic. People get to find out that they can bake, cook, do handcraft, be YouTubers, or even be more productive and creative than before. In conclusion, staying at home during pandemic is good for your mental health. So, don't feel so frustrated and explore your true self. Let's find out what you can be. Nah, di dalam contoh hortatory exposition ini, mari kita lihat artinya ya. Jadi staying at home, berdiam diri di rumah, can benefit us. Bisa bermanfaat untuk kita. Nah, dari sini saja penulis sudah, dari judul saja kita bisa lihat bahwa penulis hanya akan memberikan manfaat. Jadi bukan kerugiannya. Jadi, mari kita lihat di paragraf pertama. The world is being shocked by the wide transmission of coronaviruses nowadays. Jadi, topiknya adalah tentang transmisinya ya, penyebaran virus corona akhir-akhir ini. Kemudian, staying at home menjadi solusi yang diberikan pemerintah untuk mengurangi pemaparan atau penyebaran dan bahaya dari penyebarannya pada tempat-tempat umum. Nah, seperti itu. Jadi, topiknya di sini adalah tentang penyebaran virus corona dan solusi yang diberikan pemerintah yaitu adalah staying at home. Seperti itu. Kemudian penulis bilang, but do you notice how many other benefits of staying at home? Nah, ini how many benefits. Jadi di sini penulis hanya memberikan atau memaparkan keuntungan-keuntungan atau manfaat-manfaat dari staying at home. Jadi kita tahu bahwa selalu akan ada dua sisi dalam menyampaikan pendapat. Kita bisa sisi positif atau negatif, keuntungan atau kerugian, atau bahkan sisi baik ataupun buruk. Nah, di dalam hortatory exposition ini, penulis hanya akan mengambil satu posisi saja yang dia sebutkan di tesisnya. Misalnya kok tesisnya tentang benefitnya saja, ya sebutkan saja benefit-benefitnya. Jika ingin tentang loss-nya, kerugiannya ya, tinggal ditulis saja tentang loss-nya. Seperti itu. Maka dari itu, paragraf pertama kita sebut dengan paragraf tesis. Kita masuk pada paragraf selanjutnya. Ada kata first, second, lastly. Tentu ini kita namakan dengan paragraf series of arguments. Nah, kita lihat. Di sini, untuk argumen pertamanya bahwa first, it gives you time to slow down. Jadi, staying at home itu bisa memberikan waktu untuk
rehat sejenak atau slow down, agak slow gitu untuk less activities gitu, kalian mempunyai aktivitas-aktivitas yang lebih ringan seperti itu. Kemudian penulis juga memberikan supported ideas-nya. Kenapa kok seperti itu? Nah, dijelaskan di sini. Kemudian alasan yang kedua adalah it is time to get closer to God as well as family. Nah, ini juga menjadi waktu untuk bisa lebih mendekatkan diri pada Tuhan dan juga kepada keluarga. Dan dia berikan alasannya, kenapa kok bisa mendekatkan kepada family atau God. Di sini disebutkan dalam supported ideas-nya. Kemudian lastly, it is the time for you to create something. Adalah waktu untuk menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, di sini kenapa kok penulis bisa bilang seperti itu? Manfaatnya adalah ini, supported ideas-nya. Seperti ini. Kemudian di paragraf terakhir, in conclusion, staying at home during pandemic is good for your mental health. Nah, perbedaannya adalah di hortatory exposition ini tidak hanya memberikan conclusion atau kesimpulan. Kesimpulannya adalah staying at home itu baik untuk kesehatan mental. Tetapi di dalam hortatory exposition, penulis juga memberikan recommendation atau suggestion-nya atau sarannya. Nah, di sini ada kata so, don't feel so frustrated and explore your true self. Nah, ini yang dinamakan dengan saran dari seorang penulis itu. Penulis memberikan saran bahwa don't feel so frustrated, tidak usah terlalu stres, dan explore your true self, kembangkan diri kalian masing-masing. Seperti itu. Maka dari itu, paragraf yang terakhir kita sebut dengan paragraf recommendation. Nah, karena berisi saran dari penulis itu tersebut. Begitu. So, that is all from my explanation. Do you understand so far? And if you have any question, please feel free to ask me. You can give comments below or you can ask me directly. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.